Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriana Putri Kejatning, Romani Rem 0305190071, nomor absen 1, kelas 3 AH2. Di sini saya akan menjelaskan cash flow dari usaha lemon di Desa Jimus, Kecamatan Pulanharjo, Kabupaten Klaten. Di sini cash flow ada inflow dan outflow. Inflow yaitu adalah penjualan total. Penjualan total sebanyak 60 juta rupiah itu diperoleh dari seed laba rugi, ya. Seed laba rugi di sini. Kemudian outflow ada biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pajak. Biaya investasi sebanyak pada tahun pertama 25.510.000 dan tahun kedua tidak ada, tahun ketiga 100.000, tahun keempat tidak ada, tahun kelima 100.000. Biaya tetap ada tahun pertama dan tahun kelima yaitu 13.870 diperoleh dari seed laba rugi. Biaya variabel 500.000 rupiah diperoleh dari seed laba rugi, dan pajak ini sama diperoleh dari seed laba rugi sebesar 12.505.500. Oke. Kemudian kita mencari net benefitnya. Caranya, penjualan total ini dikurangi dengan penjumlahan outflow dari biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pajak. Lalu kita enter. Oke, kita enter. Kemudian kita tarik aja ke kanan. Ya, kanan. Kemudian di bagian kriteria investasi, yaitu ada diskon faktor. Diskon faktor itu adalah nilai pengali dari yang akan kita konversikan, yaitu 15%. Oke, misal nih pada tahun pertama itu ada tahun pertama ya, berarti rumusnya yaitu sama dengan 1/1 ini ya, ditambah C20. C20 yaitu ada nilai diskon rate-nya. Diskon rate-nya ya dipangkatkan dengan tahun yang berjalan. Misal ini tahun pertama. Kemudian berlaku juga lalu kita enter ya tadi ya. Berlaku juga untuk yang tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nanti kita tinggal tarik ke samping. Terus ada present value net benefit per tahun, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh. Ya, nilai keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya itu akan berkurang. Jadi nilainya ini akan berkurang pada setiap tahunnya. Rumusnya diskon faktor dikalikan dengan net benefit. Oke, lalu kita enter. Oke, kita enter. Terus kita tarik ke samping kanan. Kemudian bagian revenue present value, yaitu nilai penjualan yang akan
dikonversikan dengan nilai sekarang. Rumusnya yaitu penjualan total dikalikan dengan diskon faktornya. Kita enter. Lalu kita tarik ke samping. Ya. Maaf, sebentar. Oke. Bagian cost present value. Cost present value itu biaya yang akan kita tarik sekarang ya. Rumusnya yaitu diskon rate-nya tadi dikalikan dengan penjumlahan outflow di sini ya. Biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel dan pajak. Kita enter. Oke. Sama tahun kedua 3, 4, 5 kita tarik ke samping ya. Kemudian kita masuk di gross BC ya. Gross BC. Oke. Gross BC rumusnya dari penjumlahan review present value dibagi dengan penjumlahan cost present value. Lalu kita enter. Didapatkan sebesar 1,7687. Bisa dibaca bila biayanya itu lebih besar dari 1, maka biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor sebanyak 1,77. Oke, kemudian kita pada bagian IRR. IRR rumusnya yaitu sama dengan IRR IRR dikalikan dengan penjumlahan PV ya, present value. Lalu kita enter aja. Diperoleh 615%. Oke, lalu pada bagian net present value. Net present value yaitu penjumlahan dari PV dari ini ya, tahun pertama sampai tahun kelima. Kita enter. Didapatkan sebesar 31.245.815,74. Lalu kita total biaya investasi. Total biaya investasi yaitu penjumlahan dari biaya investasi tahun pertama sampai tahun kelima. Oke. Kita mencari nilai kumulatif present value per tahun. Caranya kalau tahun pertama itu sama dengan nilai present value pada tahun pertama ya. Ini ya. Kita enter aja. Pada tahun kedua
yaitu kita nilainya angkanya ini diperoleh dari nilai kumulatif PV tahun pertama ditambah dengan present value ke tahun kedua ya. Enter. Nah, ini sama di sini kita tarik ke samping kanan ya. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu penghitungan payback period. Caranya kan ini total investasinya sebesar 25.710 ya. Oke, kita menghitung nih yang kumulatif PV-nya ini yang kayak mendekati di biaya investasi itu berada di mana ya? Oke. Kan biaya investasi kan 25 ya. Sebelumnya 25 yang mendekati itu ada di 22 juta ya. Ini berada di tahun keempat ya. Ini tahun keempat. Tahun keempat ditambah dengan total investasi dikurangi dengan PV kumulatif pada tahun keempat ini dibagi dengan PV tahun kelima dikurangi dengan PV tahun keempat yang mendekati ini. Oke, lalu kita enter. Diperoleh payback period sebanyak 4,39 per tahun ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa cash flow pada usaha tani lemon ini yaitu bisnis dikatakan layak karena penghitungan payback period kurang dari umur bisnis itu sendiri, yaitu 4,39 kurang dari 5 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.